Saya merasa terpanggil. Walaupun menunya itu enak, lezat, tapi kalau tidak ada yang membelinya itu bakal tutup lama-lama. Tapi kalau kita bisa melihat dengan zaman sekarang, anak-anak muda ini malah lebih senang kalau kita ajak ngopi bareng. Garis merah yang harus kita pegang. Memang bukan kaleng-kaleng, jadi memang pemuda yang sangat energik dan jangan apatis dengan namanya pemilu. Biasa. Bisa menjadi inspiratif pada generasi muda ini. Itu tadi Bapak sudah menyebutkan golput, itu adalah Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, Ya pun, tabi oi. ya oi. Halo teman pemilih, jumpa lagi bersama saya Revi Mariska di acara Opsi, obrolan pintar seputar demokrasi. Di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang dikenal sebagai sosok politisi muda dan energik. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Selamat datang kepada Bapak Muhammad Jody Saputra SE selaku Ketua DPRD Kabupaten Mesuji. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah luar biasa, sehat. Insya Allah. Alhamdulillah. Dan teman pemilih, agar obrolan kita semakin menarik, hari ini juga sudah hadir Ketua KPU Kabupaten Mesuji yang akan mendampingi diskusi pada hari ini. Langsung saja kita sapa juga, selamat datang kepada Bapak Samingan MPD. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Rere. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Pak Dewan dan Pak Ketua sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk berbincang dan ngobrol-ngobrol santai pada kesempatan hari ini. Ini kan sebelumnya kalau misalnya saya bilang Bapak, ada dua Bapak di sebelah kanan dan sebelah kiri saya. Ini enggak Pak? Maaf ya Pak Dewan ya. Sebelumnya mungkin Bapak familiar dipanggil dengan sebutan apa gitu. Karena kan masih muda banget ya Pak Ketua ya ini. Masya Allah. Tidak ada sih bahasa panggilannya. Iya. Sebutannya nama aja, Jody panggilannya. Berarti kalau saya sebutnya Pak Dewan aja ya? Siap, Oke, boleh. oke. Pak Dewan gitu. Baik Bapak, sebelum kita membahas berbagai isu dan peran DPRD dalam pembangunan daerah, tentu masyarakat ini dan teman pemilih di rumah ingin mengenal jauh lebih dekat sosok Bapak ini gitu. Nah, kan setiap pemimpin juga itu kan memiliki perjalanan dan pengalaman yang membentuk karakter kepemimpinannya hingga berada di posisi saat ini. Boleh nggak Pak diceritakan perjalanan Bapak atau latar belakang Bapak hingga akhirnya dipercaya menjadi Ketua DPRD Kabupaten Mesuji? Misalnya mulai dari kecil, pendidikan, dan hingga sampai saat ini Pak. Ya, terima kasih. Salam kenal Mbak Revi ya. Iya, Salam kenal Mbak Revi. Saya Muhammad Jody Saputra, sarjana ekonomi yang alhamdulillah pada saat ini diberi amanah sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mesuji. Jadi sedikit cerita pengalaman-pengalaman perjalanan secara pribadi sehingga menjadi Ketua DPRD. Sebetulnya keinginan ini memang sudah muncul saat pada waktu masa-masa perkuliahan. Karena memang pada saat kuliah, alhamdulillah pada waktu itu ikut di organisasi di Unsri. Waktu itu memang sudah senang dengan organisasi, ikut berkecimpung langsung di sana dalam kegiatan-kegiatan di sana. Dan setelah lulus kuliah pada tahun 2017 dan ikut pemilu di tahun 2019, itu di periode pertama saya, alhamdulillah kepilih, saya mencalonkan diri dari Partai Nasdem di tahun 2019 di Dapil 1 yaitu Kecamatan Mesuji dan Kecamatan Mesuji Timur. Di tahun 2019 saya diberi amanah terpilih sebagai anggota DPRD, wakil rakyat. Pada waktu itu di periode pertama saya masih diberi amanah sebagai anggota biasa DPRD Kabupaten Mesuji,
Dan 5 tahun ke depannya di tahun 2024 saya mengikuti lagi yaitu Pileg. Alhamdulillah diberi amanah kembali oleh masyarakat, masih diberi kepercayaan, masih diberi amanah, sehingga terpilih kembali sebagai anggota DPRD Kabupaten Mesuji. Dan pada waktu itu di tahun 2024, alhamdulillah kami Partai Nasdem sebagai partai pemenang di Kabupaten Mesuji di tahun 2024. Dan memang secara aturan partai pemenang, siapa partai pemenang itu menjadi pimpinan sebagai ketua DPRD Kabupaten Mesuji. Dan proses yang kita lalui memang begitu agak panjang kalau mau diceritakan semua. Ini secara singkat, 2024 kami terpilih sebagai ketua DPRD dan diberi amanah oleh partai, karena yang menentukan siapa yang menjadi ketua DPRD itu dari partainya. Dan alhamdulillah saya diberi amanah oleh pimpinan partai, oleh Bapak Surya Paloh, diberikan SK, saya diberi amanah sebagai ketua DPRD Kabupaten Mesuji di periode 2024 sampai dengan 2029, mudah-mudahan insya Allah. Itu perjalanannya. Luar biasa ya teman pemilih. Nah Bapak, tentunya kan perjalanan itu kan tidak terlepas dari berbagai pengalaman dan pilihan hidup yang memang mengantarkan Bapak ke dunia politik. Ya itu tadi udah disepil dari tingkatan mahasiswa aja sudah mengikuti banyak organisasi tentunya. Nah, apakah menjadi seorang politisi dan pemimpin publik itu kan tentu membutuhkan komitmen serta tujuan yang kuat, Pak. Apa sih Pak motivasi utama Bapak hingga memutuskan terjun ke dunia politik ini, Pak? Sebenarnya motivasinya itu saya merasa terpanggil karena saya memang lahir di Mesuji, di desa tua. Kita Kabupaten Mesuji salah satu desa tua, memang asli putra Mesuji, lahir di Weralaga. Jadi saya merasa terpanggil untuk masuk dan memang di dunia politik. Kita pengennya bagaimana bisa mengabdikan diri, bisa menyumbangkan pikiran kita untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Mesuji. Jadi saya berpikirnya yang memotivasi saya, bagaimana saya bisa berkontribusi, bermanfaat untuk Kabupaten Mesuji di dalam pembangunan. Jadi saya terpikirnya, bagaimana saya bisa menjadi salah satu yaitu anggota DPRD. Karena yang kita ketahui di DPRD itu merupakan salah satu yang menentukan kebijakan-kebijakan yang arahnya untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Mesuji. Mungkin itu salah satu motivasinya. Wah luar biasa ya Pak Ketua. Luar biasa. Bisa menjadi inspiratif pada generasi muda ini. Benar Mbak Rere. Jadi memang Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji ini, selain masih muda, memang beliau ini saya lihat dari karirnya memang sangat luar biasa. Saya tahu persis beliau dulu sebelum di anggota dewan, saya sempat satu naungan instansi yang sama. Satu rumah. Jadi saya tahu persis lah, beliau ini memang bukan kaleng-kaleng. Jadi memang pemuda yang sangat energik dan memang salah satu kebanggaan dari salah satu pemuda di Kabupaten Mesuji. Jadi saya manggilnya yang enak Mas Dewan aja. Mas atau Dewan. Mas Ketua. Biar tetap kelihatan muda ya. Iya. Jadi boleh. baik Mas Ketua, tadi yang Mas Ketua sampaikan itu sangat menginspirasi tentunya. Terutama bagi kaum muda, bagi teman-teman pemilih. Mas Ketua, mungkin dalam Mas Ketua memimpin dalam sebuah lembaga atau instansi, tentunya banyak tantangan lah mungkin. Banyak tantangan, banyak mungkin cobaan, banyak rintangan. Jadi prinsip apa mungkin yang Ketua pegang atau nilai-nilai prinsip apa yang Ketua pegang sehingga dalam menjalankan kepemimpinannya itu bisa berjalan dengan baik Ketua? Mungkin prinsip, karena di lembaga DPRD itu tidak hanya berbeda dengan eksekutif ya. Kalau eksekutif itu ada atasan, ada bawahan, tetapi kalau kita di lembaga legislatif itu dalam menentukan keputusan itu sistemnya kolektif kolegial. Jadi keputusan bersama, keputusan musyawarah. Di situ
kita tidak hanya memikirkan pendapat ataupun usulan kita sendiri. Kita harus berkomunikasi dengan anggota-anggota yang lainnya, karena di legislatif itu ada beberapa fraksi yang perlu memang kita jaga komunikasinya untuk menjalankan agar bagaimana lembaga legislatif itu tetap hidup, tetap tumbuh di Kabupaten Mesuji. Jadi prinsipnya yang pertama mungkin saya pegang itu menjaga komunikasi. Menjaga komunikasi, baik itu secara komunikasi di internal di legislatif maupun komunikasi dengan pihak eksternal yaitu eksekutif dan jajaran-jajaran yang lainnya itu. Dan selain itu juga di legislatif, di lembaga legislatif itu di DPRD yang perlu kita pegang prinsipnya memang kita bagaimana bisa menjaga yaitu amanah dari rakyat. Karena kita merupakan sudah diberi kepercayaan, sudah dipilih, bagaimana kita menjaganya. Itu yang perlu kita menjaga. Kita tumbuhkan prinsip yang ada di diri kita. Itu, Pak Luar Ketua. biasa, benar-benar luar biasa. Jadi apa yang disampaikan Ketua ini memang sangat luar biasa. Artinya menjaga prinsip, menjaga nilai-nilai kepemimpinan, tanggung jawab yang sudah disampaikan oleh Mas Ketua tadi, bahwa lembaga dewan itu mempunyai banyak fraksi. Keputusan itu bersifat kolektif kolegial. Tentunya hasil keputusan itu ditanggung secara bersama-sama oleh semua anggota dewan. Baik, Mas Ketua, tentunya dari beberapa prinsip atau nilai-nilai yang sudah dipegang tadi, pastinya anggota dewan ini mempunyai tanggung jawab dan tugas yang sangat luar biasa. Nah, mungkin kami bisa mendengar atau ingin tahulah paparan ataupun gambaran bagaimana dewan atau teman-teman anggota dewan yang ada di Mesuji ini dalam mendukung atau partisipasinya dalam proses pembangunan di Kabupaten Mesuji ini, Mas Ketua. Ya, terima kasih Pak Ketua. Jadi di legislatif ini kami mempunyai yaitu 3 fungsi yang diatur, itu sudah diatur secara undang-undang. Yang pertama, fungsi kami DPRD itu sebagai budgeting. Budgeting itu penganggaran. Jadi penganggaran itu kami legislatif DPRD bersama dengan Bupati itu melakukan yaitu pembahasan dan juga menyepakati anggaran untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Mesuji. Karena tanpa pembahasan, tanpa persetujuan dari DPRD, tidak bisa berjalan pembangunan yang ada di Kabupaten Mesuji. Jadi itu salah satu fungsinya. Terus fungsi kedua, yaitu DPRD mempunyai fungsi legislasi. Legislasi ini merupakan DPRD membuat peraturan-peraturan daerah yang dibahas dan disepakati antara DPRD dan Bupati. Karena itu acuan untuk kita ke depannya dalam melaksanakan pembangunan yang ada di Kabupaten Mesuji. Dan juga bisa dengan aspirasi ataupun saran dari praksi-praksi apabila ada perda yang memang bisa kita sepakati, terutama untuk pembangunan ataupun untuk peningkatan yaitu pendapatan di daerah kita. Itu fungsi dari legislasi. Dan selanjutnya yaitu fungsi pengawasan. Ini fungsi pengawasan ini salah satu fungsi yang vital, Pak Ketua. Karena setelah kita sepakati, setelah kita perdakan dan eksekutif melaksanakannya, itu DPRD tidak lepas begitu saja. Kami mempunyai fungsi yaitu fungsi pengawasan. Pengawasan itu yang mana anggaran yang sudah disepakati antara eksekutif dan legislatif itu perlu diawasi. Diawasi dalam hal ini bagaimana pelaksanaannya, apakah memang sesuai dengan yang memang sudah disepakati antara DPRD dan legislatif atau tidak sesuai, itu fungsi pengawasan. Dan kalau memang pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan yang disepakati, maka itu merupakan sudah cacat hukum. Itu di luar dari perda yang sudah disepakati, yaitu perda APBD antara legislatif dan eksekutif. Itu ada 3 fungsi itu yang kami pegang untuk legislatif dalam melaksanakan tugas di lembaga DPRD. Luar biasa. Baik,
teman-teman pemilih, mungkin ini adalah salah satu ilmu atau wawasan yang bisa kita ambil. Seperti yang disampaikan oleh Mas Ketua tadi, bahwa tugas dan fungsi anggota dewan itu ada 3 ya Mas Ketua tadi ya. Yang pertama tentunya budgeting atau penganggaran, yang kedua pembuat peraturan legislasi, yang ketiga adalah fungsinya pengawasan. Nah dari 3 fungsi ini tentunya teman-teman dewan pastinya sudah sangat melekat dengan hal-hal seperti ini, dan mudah-mudahan dengan tanggung jawab yang diemban oleh Mas Ketua dan teman-teman dewan yang ada di Mesuji bisa membawa Mesuji yang lebih baik tentunya. Amin. Mungkin untuk ke depan Mas Dewan ini pasti banyak tantangan dan mungkin tanggung jawab yang lebih besar. Kami dari KPU juga berharap ke depan nanti ada dukungan-dukungan moral terkait kegiatan-kegiatan KPU yang mungkin nanti bisa kita laksanakan untuk bekerja sama dengan anggota dewan yang ada di Kabupaten Mesuji. Itu Mbak Rere. Oke, nah menarik sekali tadi Pak untuk pemaparan fungsi ya, fungsi dari DPRD sendiri. Nah kalau misalnya dari ketiga fungsi itu, peran utama DPRD untuk apa pembangunan daerah Kabupaten Mesuji itu bagaimana Pak? Perannya sebenarnya 3-tiganya sangat berperan. Karena diawali dengan kita budgeting, penganggaran, setelah penganggaran kita legislasi, kita sepakati, kita perdakan, terus yang ketiga setelah itu kita controlling terhadap apa yang sudah kita sepakati tadi. Itu sebenarnya 3-tiganya memang itu fungsi yang wajib DPRD laksanakan. Nah, tadi kan pelaksanaan itu kan tidak jauh dari, kalau misalnya dalam pelaksanaan semua itu kan pasti ada kerjasama atau kolaborasi antara DPRD dengan pemerintah daerah ataupun dengan lembaga-lembaga yang lainnya gitu kan Pak. Nah kalau untuk hubungan kerja antara DPRD dan pemerintah Kabupaten Mesuji untuk selama ini dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya itu bagaimana Pak? Sekarang kalau hubungan antara legislatif dan eksekutif ya kalau kita lihat alhamdulillah sampai dengan hari ini ya masih harmonis, alhamdulillah harmonis. Alhamdulillah. Kalaupun ada gesekan-gesekan ataupun kurang sependapat ya itu masih di tahap wajar lah. Karena memang kita ada di lembaga politik dan juga tadi kami sampaikan juga di lembaga legislatif itu ada berbagai macam partai yang mempunyai kepentingan dan keinginan. Terkadang di sana itulah bumbu-bumbunya, bumbu-bumbu politik yang ada di legislatif. Jadi kurang kesepahaman, tapi kalau kita komunikasikan dengan baik, insya Allah hasilnya nanti bakal baik. Tapi sejauh ini alhamdulillah legislatif dengan eksekutif kami selalu komunikasi, kalaupun ada yang kurang-kurang kita bagaimana caranya bisa mengkomunikasikannya karena kita sama-sama mempunyai tujuan yang baik. Betul. Legislatif mempunyai tujuan yang baik, eksekutif mempunyai tujuan baik, yaitu kita bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat Kabupaten Mesuji, bisa membangun Kabupaten Mesuji yang lebih baik lagi itu. Wah luar biasa ya Pak ya. Iya, nah Pak itu tadi kan selain menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan, tentunya DPRD juga kan merupakan representasi masyarakat gitu, yang lahir dari proses demokrasi melalui pemilu. Nah, karena keberhasilan demokrasi itu kan tidak terlepas dari yang namanya keterlibatan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Menurut dari sudut pandang Bapak, seberapa penting partisipasi masyarakat dalam pemilu bagi keberlangsungan demokrasi dan pembangunan daerah, Pak? Kalau ditanya sebenarnya seberapa penting, ini Pak Ketua, kalau saya menjawabnya sangat penting. Sangat penting. Iya, partisipasi masyarakat. Karena partisipasi masyarakat itu ibarat apa ya? Ibarat kita punya warung makan, tetapi tidak ada, walaupun menunya itu enak, lezat, tapi kalau tidak ada yang membelinya itu bakal tutup lama-lama. Betul, Nah itu, iya. Jadi partisipasi masyarakat itu sangat-sangat penting karena yang menentukan
pembangunan 5 tahun ke depan itu dari masyarakatnya itu sendiri. Yang apabila masyarakat itu partisipasinya kurang ataupun mereka golput, ya sebenarnya itu kerugian kita semua, kerugian masyarakat itu sendiri. Karena di waktu itulah kita yang menentukan siapa yang bakal memimpin kita untuk 5 tahun ke depan. Kita bisa melihat dengan program-programnya seperti apa, ataupun gagasan-gagasannya seperti apa. Disitulah kita melihatnya. Dan di hari hanya itu yang menentukan. Itu menurut saya sangat, partisipasi masyarakat sangat penting sekali di dalam pemilihan, baik itu pemilihan kepala daerah maupun pemilihan DPRD gitu. Wah, luar biasa. Jadi dapat saya simpulkan bahwa tingginya partisipasi masyarakat itu memang menjadi salah satu indikator keberhasilan demokrasi maupun pembangunan daerah ya Pak ya. Nah, itu tadi Bapak sudah menyebutkan golput. Itu adalah masyarakat yang melakukan tidak melakukan hak pilihnya secara langsung gitu. Nah, ada nggak sih Pak pesan Bapak kepada masyarakat dan tentunya kepada teman pemilih yang melihat podcast kita pada hari ini supaya tidak golput dan tetap menggunakan hak pilihnya itu secara bijak dan dalam setiap pemilu maupun pilkada di masa yang mendatang? Mungkin pesan-pesannya untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Mesuji, dan wabil khusus lagi bagi pemilih pemula. Karena pemilih pemula ini kebanyakan mereka masih acuh tak acuh terhadap pemilihan pemilu. Jadi pesannya kepada seluruh masyarakat dan pemilih pemula, kunci kita mari kita gunakan KTP kita, karena KTP itu merupakan senjata kita, Pak Ketua. Senjata kita mari kita gunakan, jangan sampai kita golput, mari kita berdemokrasi, untuk menentukan siapa pemimpin kita yang akan membangun daerah kita ke depannya selama 5 tahun ke depan, agar bagaimana daerah kita ini lebih maju untuk ke depannya. Itu pesan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Mesuji. Oke. Luar biasa, luar biasa. Artinya Ketua Dewan ini sangat fokus dan serius terkait bagaimana Kabupaten Mesuji ini agar lebih maju dan lebih baik lagi. Baik Pak Ketua atau Mas Ketua, karena ini lebih muda dari saya, jadi saya biasa manggilnya Mas Ketua. Jadi kalau berbicara terkait partisipasi pemilih tadi, Mas Ketua, jadi keberhasilan terkait pemilu itu sebenarnya bukan tanggung jawab kami penyelenggara pemilu, baik KPU ataupun Bawaslu mungkin. Namun itu adalah tanggung jawab dan kolaborasi semua stakeholder, baik DPRD, baik partai, baik instansi-instansi terkait, ataupun pemerintah Kabupaten Mesuji. Nah, dalam konteks tersebut, Mas Ketua, bagaimana peran DPRD Kabupaten Mesuji dalam mendukung suksesnya pemilihan umum ataupun pilkada di Kabupaten Mesuji, Mas Ketua? Oke, DPRD mendukung suksesnya pemilu di Kabupaten Mesuji. Yang pertama mungkin kita DPRD sangat mendukung sekali terlaksananya pemilu yang ada di khususnya di Kabupaten Mesuji. Mungkin DPRD karena kita memang secara penganggaran ada yang perlu kita support ini. Dari KPU ini mungkin yang utama itu penganggarannya, Ketua. Penganggarannya harus kita support, karena apalagi kita Kabupaten Mesuji ini luas wilayahnya yang begitu sangat luas dibilang. Walaupun masyarakatnya sedikit, tapi cakupan wilayahnya sangat begitu luas. Secara geografis. Iya, secara geografis sangat luas. Jadi perlu kita pertimbangkan, kita perhitungkan anggaran yang ada di KPU, bagaimana kita DPRD mensupport untuk mensukseskan pemilu. Terus yang selanjutnya DPRD mungkin bisa melalui, karena DPRD ini ada kegiatan-kegiatan yang memang terjun langsung kepada masyarakat, ke dapil, mempunyai dapil. Salah satunya misalkan kami ada di dapil 1, kami mempunyai 8 anggota DPRD.
8 DPRD ini ketika kami melaksanakan kegiatan itu ada yang namanya reses, Pak Ketua. Kami di DPRD ada namanya reses. Iya. Reses ini kegiatan wajib kami yang turun langsung ke dapil masing-masing. Masing-masing, ya. Kami bisa di waktu itu bisa menyampaikan ke masyarakat, karena kami bertemu langsung dengan masyarakat konstituen kami. Iya. Di sana kami mensupport, salah satunya mensupport dari KPU ya, bisa mensosialisasikan ke konstituen kami bahwasannya pemilu kita ya memang harus bagaimanapun juga harus kita ikuti, harus kita jaga bersama agar pemilu di Kabupaten Mesuji ini terlaksana dengan aman, nyaman, dan tentram ke depannya. Dan juga mungkin bisa saja kami mensosialisasikan, menambahkan, menyelipkan di reses kami mungkin cara-cara memilih. Karena kita ketahui masyarakat Kabupaten Mesuji ini SDM-nya tidak semua mereka tahu bagaimana cara memilih. Karena yang terjadi di lapangan pada saat pemilihan itu banyak sekali yang suara-suara yang tidak sah. Itu ya. Itu padahal satu suara sangat berarti menentukan itu ke depannya. Mungkin itu support dari DPRD Kabupaten Mesuji untuk penyelenggaraan pemilu agar sukses di Kabupaten Mesuji. Luar biasa Mbak Rere ya, artinya dukungan dan support sistemnya dari Dewan ini luar biasa. Betul. Yang pertama tadi beliau menyampaikan tentunya penganggaran. Betul, karena kami KPU ini ketika melaksanakan pemilu ataupun pemilihan tentunya tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang mungkin harus ada budgetin atau anggaran itu. Yang kedua yang sangat menarik tadi, Mas Ketua menyampaikan di setiap kegiatan riset ketika bertemu dengan konstituen, beliau tadi menyampaikan juga ikut andil bagaimana pentingnya ikut berpartisipasi dalam pemilihan. Nah, ini sangat luar biasa Mas Ketua. Jadi teman-teman pemilih, saya berpesan juga jangan apatis dengan namanya pemilu. Karena seperti yang disampaikan oleh Mas Ketua ini, satu suara itu sangat berarti bagi pembangunan dan kemajuan bagi Kabupaten Mesuji. Betul sekali, Pak. Baik, Mas Ketua, jadi ketika kita berbicara demokrasi saat ini, tentunya demokrasi ini terus berkembang dan mengalami banyak perubahan. Dari perubahan itu, tidak lain penumpangnya adalah sebuah kemajuan teknologi dan informasi. Mas Ketua ketahui hari ini yang namanya handphone ataupun media sosial itu hari ini tidak terlepas dari masing-masing person baik anak muda maupun orang tua. Semuanya sudah memakai media sosial. Nah, bagaimana ini Mas Ketua terkait tantangan demokrasi saat ini yang paling dirasakan di daerah untuk menghadirkan tantangan baru dengan kemajuan teknologi itu, Mas Ketua? Iya. Oke, Pak Ketua, mungkin kita kalau membahas teknologi ini memang sudah zamannya ya. Zamannya semuanya menggunakan teknologi, dan dari anak-anak, bahkan anak-anak SD pun sampai dengan yang tua ini sudah menggunakan teknologi, sudah handphone, sudah menggunakan media sosial. Nah, ini yang perlu kita bedah bersama juga, bedah bersama dalam artian ada dampak positif dan ada dampak negatif terhadap pemilu demokrasi kita ke depannya. Karena mungkin dampak positifnya ini kita bisa memberikan informasi terhadap masyarakat, apalagi pemilih pemula. Di media sosial kita bisa menggunakannya. Kita bisa mengajak anak-anak muda, pemilih pemula, untuk mereka tidak anti dengan politik, anti dengan demokrasi gitu. Tetapi kita melihat juga dampak negatifnya. Ini sekarang apalagi dengan zaman media sosial, zaman teknologi sekarang, ini banyak sekali berita-berita yang hoax itu ya, berita hoax itu yang perlu kita antisipasi bersama juga. Betul. Karena di berita hoax itu bisa merubah demokrasi yang ada di setiap daerah. Itu bisa berita-berita yang memang bisa menjadi fitnah, itu bisa merubah suasana politik, bisa merubah suasana demokrasi kita.
Jadi kita untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Mesuji dan pemilih pemula, mari kita gunakan media sosial, kita gunakan yaitu teknologi ini dengan hal-hal yang positif, terkhusus untuk demokrasi kita di Kabupaten Mesuji. Apabila memang ada berita hoax tentang demokrasi kita di Kabupaten Mesuji, mari kita sama-sama kita cepat mengatasinya agar berita itu tidak menyebar kemana-mana. Karena kita menjaga situasi, menjaga kondusivitas yang ada di Kabupaten Mesuji yang kita cintai ini, kalau kata masyarakat Kabupaten Mesuji. Iya, luar biasa. Nah, itu teman-teman pemilih dan tentunya masyarakat Mesuji pada umumnya, bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Ketua tadi, memang hari ini kita tidak bisa terlepas dari yang namanya kemajuan teknologi. Semua baik anak muda, orang tua, semuanya sudah tidak lepas dari yang namanya media sosial. Oleh sebab itu, seperti yang disampaikan oleh Mas Ketua Dewan tadi, beliau ini masih muda, terus mungkin juga salah satu dari banyak kabupaten ketua dewan yang dikatakan termuda, Mas Ketua tadi ya. Betul. Milenial. Nah, seperti yang disampaikan tadi teman-teman pemeriksa dan teman-teman pemilih, mari kita bijak dalam menggunakan media sosial. Karena tentunya di dalam kita melewati masa-masa pemilu, banyak informasi-informasi yang mungkin ada informasi yang baik, ada informasi yang kurang baik. Oleh sebab itu, sesuai dengan pesan dari Mas Ketua tadi, bijak-bijaklah dalam menggunakan atau memanfaatkan media sosial yang kita miliki. Tentunya seperti itu, Mas Ketua. Iya. Ya, luar biasa Mbak Rire ya. Iya, benar sekali Pak. Tadi hal menariknya adalah informasi tentang hoax dan lain sebagainya. Nah, ketika adanya informasi hoax itu bagaimana sih Pak menyikapinya gitu dari sisi atau sudut pandang Bapak sebagai ketua dewan? Sebenarnya menyikapi berita hoax ini kita sudah banyak sekali ya di media sosial, berita-berita hoax itu kita sebagai DPRD, sebagai lembaga legislatif, kita menyikapinya berita-berita hoax itu ya kita bagaimana kita bisa merangkul anak-anak muda ataupun yang sudah usianya sudah lanjut, tapi mereka kalau kita di Kabupaten Mesuji ini kan walaupun usia tua tapi pengen masih kelihatan muda, mereka masih tetap media sosial. Nah, terkadang yang sulit kita mencegahnya itu yang sudah usia lanjut karena mereka kurang memahami itu teknologi. Jadi apa yang masuk berita mereka percaya. Tapi kalau saya yakin kalau anak-anak yang muda, mereka yang mengerti teknologi, mereka yang paham media sosial, kita bisa tahu berita-berita yang mana yang memang benar-benar berita yang asli ataupun berita-berita hoax itu. Jadi kami menyikapi DPRD Kabupaten Mesuji, kita bisa menggunakan salah satunya yaitu media sosial juga. Kita karena anggota DPRD saya yakin mereka pasti mempunyai media sosial. Kita bisa memberikan informasi melalui media sosial pribadi kita, bisa melalui media sosial dari lembaga DPRD. Di sana kita bisa memberikan edukasi-edukasi terkait dengan berita-berita hoax yang ada di media-media sosial di sekarang ini. Itu mungkin. Oke, terima kasih Bapak. Pentingnya peningkatan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi nih Pak. Tentu upaya tersebut itu tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk DPRD dan KPU Mesuji sebagai institusi yang sama-sama memiliki peran penting dalam penguatan demokrasi di daerah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana bentuk kerjasama antara DPRD dan KPU Kabupaten Mesuji selama ini dalam mendukung pelaksanaan demokrasi yang berkualitas? Ya. Mendukung tadi sudah kita spill sedikit ya Pak Ketua ya terkait dengan DPRD bagaimana mendukung KPU dalam pelaksanaan agar pemilu berkualitas yang ada di Kabupaten Mesuji.
Yang pertama tadi ya tidak kalah sangat penting malah. Itu yang hal yang krusial ya Pak Ketua ya. Iya. Anggaran yang paling utama ya yang harus Betul, kita betul. dukung. Itu anggaran. Terus yang kedua tadi kita sampaikan karena DPRD ini mempunyai kegiatan, DPRD ini mempunyai konstituen yang sudah jelas, mereka mempunyai desa-desa mana, itu bisa mereka laksanakan atau bisa mereka langsung turun ke lapangan. Bisa menyampaikan, bisa mengajak masyarakat, konstituennya. Karena kalau kita mengandalkan hanya satu yaitu KPU, mungkin KPU tidak bisa kenal semua dengan seluruh masyarakat. Apalagi Kabupaten Mesuji ini kan mempunyai 105 desa ya. Iya. 105 desa, sedangkan DPRD ini sudah ada terwakil masing-masing dapilnya. Jadi itu bisa kita manfaatkan kegiatan-kegiatan kita ketika kita memang pada waktu turun langsung ke lapangan ke dapil, bertemu dan bersilaturahmi dengan masyarakat, di sana bisa kita sampaikan, bisa kita kasih informasi, kita edukasi masyarakatnya terkait dengan pemilu yang ada di Kabupaten Mesuji. Itu langkah-langkah DPRD Kabupaten Mesuji dalam mendukung KPU di Kabupaten Mesuji. Ya. Mungkin terulang lagi Mbak Rere. Jadi terima kasih, ini penegasan. Mungkin penegasan dari Mas Ketua bahwa Ketua Dewan mewakili dari lembaganya memang sangat mensupport penuh terkait kegiatan pemilu di Mesuji. Mudah-mudahan ke depan KPU Mesuji juga selalu disupport oleh Ketua Dewan ini dalam hal kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, Mas Ketua, jadi apa yang disampaikan tadi sangat menarik. Dari tantangan dan dinamika yang terus berkembang, tentunya KPU ini juga mempunyai tantangan tersendiri. Nah, mungkin harapan apa ini Pak Ketua? Harapan-harapan, walaupun hari ini saya sampaikan Pak Ketua dan pemirsa, bahwa KPU hari ini di non-tahapan ini ada 2 kegiatan atau 2 agenda kegiatan program nasional. Yang pertama terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu memang kita laksanakan secara rutin dan kita plenokan per triwulan. Kita sampaikan ke publik bahwa DPT di Kabupaten Mesuji naik sekian ribu. Nah itu selalu kita sampaikan secara rutin per triwulan. Yang kedua, KPU Mesuji itu punya program nasional yang namanya sosialisasi kepada pemilih, terutama pemilih pemula, yang seperti Mas Ketua sampaikan tadi. Nah, ketika hari ini KPU punya program itu, Mas Ketua nih, saya ini juga pengen tahu nih, apa kira-kira harapan dari DPR terkait program-program itu sehingga nanti partisipasi itu bisa meningkat. Harapan ataupun mungkin dorongan dari lembaga dewan yang ada di Kabupaten Mesuji. Mungkin harapan-harapannya terkait dengan bagaimana kita meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang pertama, kita bisa, kami DPRD mendukung secara penuh dengan program tadi, ada program-program nasional ya Pak Ketua tadi disampaikan, khususnya pemilih pemula. Pemilih pemula, karena kita ketahui pemilih pemula ini mereka ini untuk kita mengajaknya itu kalau mereka sudah mendengar bahasa politik, kita sebut itu politik, itu sangat kaku sekali. Mereka sangat bisa dibilang tidak mau mendengar kata politik kalau zaman sekarang ini, anak-anak mudanya. Jadi kita bagaimana kita bisa menciptakan dengan bahasa-bahasa yang mengikuti zaman sekarang mungkin Pak Ketua. Agar memang anak-anak muda, pemilih pemula ini agar mereka bisa tertarik. Contohnya mungkin kita yang selama ini, mungkin kita bisa mengajak anak pemilih pemula, mungkin kita kumpulkan di suatu gedung ataupun ruangan yang biasa terjadi. Tapi kalau kita bisa melihat dengan zaman sekarang, anak-anak muda ini malah lebih senang kalau kita ajak ngopi bareng. Outdoor ya? Iya, ngopi bareng, santai. Itu mereka malah bisa menerima apa yang kita sampaikan terkait dengan hal-hal politik ataupun demokrasi. Itu untuk
anak-anak yang memang pemilih pemula. Pemula. Karena memang bahasanya kalau sekarang ini kan sudah banyak anak-anak milenial, anak-anak Gen Z itu yang perlu kita ini. Apalagi memang data pemilih pemula ini memang sangat meningkat ya Pak Ketua ya. Iya, betul, Khususnya Ketua. di Kabupaten Mesuji. Iya, Secara nasional pun sangat meningkat pemilih pemula di Benar Mas Ketua. milenial. Jadi bagaimana kita mengemas demokrasi, bahasa politik ini memang harus mengikuti zamannya anak muda. Itu yang bisa biar mereka bisa tertarik dengan politik, biar mereka tidak anti politik itu, Pak Ketua. Oh itu Mbak Riri, itu masukan dari Mas Ketua. Jadi Mas Ketua ini kan termasuk juga pemilih milenial. Walaupun beliau ini peserta pemilu kemarin, tapi Mas Ketua ini juga pemilih milenial. Artinya salah satu masukan atau inovasi dari Mas Ketua tadi, bagaimana kita untuk menarik pemilih pemula, menyampaikan terkait kepemiluan ini dengan bahasa-bahasa yang difahami anak muda sekarang. Biar anak-anak muda itu tidak apatis gitu kan ya. Jadi tertarik, oh ada apa ini? Oh ini terkait membahas pemilu. Nah itu teman-teman pemirsa, ini masukan dari Mas Ketua Dewan ini sangat luar biasa. Tentunya nanti kami jadikan satu bahan ketika kami nanti turun ke lembaga-lembaga ataupun kelompok-kelompok anak muda, kita siapkan itu untuk bagaimana anak-anak itu bisa tertarik terkait demokrasi ini. Nah, sebagai bahan pengetahuan juga dan pemberitahuan ke Mas Dewan, kami juga sudah menjalankan itu, Mas Ketua. Kami sudah turun di beberapa lembaga sekolahan, yang kita sasar adalah pemilih pemula, di kelompok-kelompok ibu-ibu, kelompok-kelompok lansia kita sudah sasar. Nah mudah-mudahan dengan masukan Mas Ketua ini Mbak Rere, Iya, Pak. mudah-mudahan nanti kita juga bisa menjalankan sehingga partisipasi ini bisa benar-benar meningkat. Amin. Itu lebih cocoknya ke sasarannya Gen Z ya, Iya, Pak ya. Gen Z. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Seperti mungkin generasi saya kan masuk ke saya sampai ke bawah itu kalau diajak ngopi dan berdiskusi kayaknya lebih seneng gitu ketika memang berada di Suatu ruangan ya, Iya, melihat bener, apalagi Pak. melihat spanduk udah tulisannya itu politik, Iya, biasanya sudah ciut dia, apa ini kayak gitu. Tapi kalau udah diajak ngobrol santai seperti ini lebih tertarik nih. Benar Mas Ketua, tentunya terkait pemilih milenial ini yang seperti sampaikan tadi, sebagai dasar data yang kami peroleh di pleno PDPP triwulan pertama kemarin, memang data di Kabupaten Mesuji, pemilih milenial itu di rata-rata 65%. Artinya pemilih Gen Z dan pemilih milenial ini di Mesuji mungkin juga di seluruh Indonesia ya, itu hari ini menguasai. Nah bagaimana kita hari ini tentunya dengan stakeholder yang ada, terutama dengan teman-teman Dewan, bagaimana kita menyadarkan teman-teman pemilih nih yang masih muda-muda yang apatis dengan pemilu, jangan sampai pemilu depan ini kita tidak menggunakan hak pilih kita. Itu tentunya. Mungkin itu yang disampaikan Ketua Dewan tadi, kita bisa mempraktekkan nanti Mbak Rere di sosialisasi di pemilih pemula nanti. Betul Pak. Iya. Baik Mas Ketua, tadi kita sudah berbicara panjang lebar terkait bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat, baik pemilih pemula, pemilih manula juga mungkin. Nah, kita berbicara dalam konteks yang lain lagi nih. Kalau kita lihat, daerah Mesuji ini kan geografisnya sangat luar biasa. Banyak daerah-daerah terpencil yang kita kenal dengan namanya daerah 3T, terdalam, tertinggal, terluar itu ya. Nah, untuk menyikapi tantangan tersebut, Mas Ketua, bagaimana kawan-kawan Dewan Kabupaten Mesuji dalam menyikapi dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang di daerah-daerah terpencil itu, Mas Dewan. Jadi tentunya kan banyak nih desa-desa terpencil, mungkin kalaupun mau menyampaikan aspirasi, mau datang ke ini kan agak jauh. Pastinya ada kegiatan-kegiatan reses yang Mas Dewan sampaikan tadi kan. Nah bagaimana nih untuk
untuk mengakomodir dan menindaklanjuti terkait wilayah-wilayah yang terpencil itu? Ya, Pak Ketua. Jadi kita Mesuji ini memang ada beberapa desa yang masih dibilang dengan kriteria 3T tadi, yang merupakan desa terpencil yang memang sangat-sangat memerlukan sekali itu informasi ataupun pembangunan di desa mereka. Jadi kami DPRD dalam menyikapi, dalam menampung aspirasi dari masyarakat yang ada di desa tersebut, selain kami memang terjun langsung ataupun turun langsung ke lapangan apa yang menjadi permasalahan di sana, karena ketika kita tidak turun langsung ke sana, kita tidak bakal mengetahui apa yang terjadi di sana yang menjadi keluh kesah oleh masyarakat tersebut. Karena mereka yang sudah dipastikan mereka desanya terpencil, yang dipastikan pasti informasi pun mereka sangat sulit untuk menerima informasi apa yang menjadi yang ada di Kabupaten Mesuji, perkembangan apa yang ada di Kabupaten Mesuji. Jadi langkah-langkahnya memang harus DPRD itu harus turun langsung ke desa-desa tersebut, dan di sana juga kita bisa menyampaikan ke masyarakat. Mungkin mereka kalau memang tidak bisa menyampaikan secara langsung, bertatap muka secara langsung, kami selalu menyampaikan bahwasanya kita sekarang sudah zamannya handphone ya. Kami terutama saya Pak Ketua, ketika kami reses pun ketemu dengan konstituen, dan alhamdulillah memang nomor handphone saya dari awal saya ikut pemilu sampai hari ini tidak berubah. Tidak pernah ganti. Itu yang saya sampaikan selalu ke masyarakat. Jadi kendala memang kalau mereka jauh tidak bisa bertemu langsung dengan kita, itu mereka bisa melalui SMS ataupun melalui telepon kepada kami untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Di sana kami bisa, kalau memang perlu, ketika mereka menyampaikan melalui handphone ataupun media sosial, ketika memang kita perlu turun ke sana, kita lakukan ke sana, menindaklanjuti ke sana. Karena memang apalagi di DPRD itu memang kami mempunyai bidang-bidangnya masing-masing. Itu ada komisi, Pak Ketua, ada komisi 1, ada komisi 2, dan komisi 3. Nah, yang menjadi keluhan masyarakat, terutama masyarakat memang yang desa-desa terpencil, itu memang kalau mereka memerlukan pembangunan, kita ada komisi 3, memang yang membidangi pembangunan, dan kalaupun mereka memang ada masalah yang baik itu ada di permasalahan pertanahan, kita ketahui Mesuji ini kan luar biasa ya, masalah terkait dengan agraria, itu kami ada komisi 1 yang membidangi itu, membidangi agraria dan pemerintahan, dan kita juga tidak kalah dengan kabupaten yang lain di Provinsi Lampung. Itu kita merupakan sawah yang cukup luas, itu kami ada di komisi 2 yang membidangi. Jadi ketika memang keluhan masyarakat, terutama masyarakat yang ada di pedalaman yang memerlukan ataupun ingin menyampaikan aspirasi, kami DPRD siap turun langsung ke lapangan meninjau masalah-masalah yang ada di desa tersebut. Itu Pak Ketua. Luar biasa. Memang Mas Ketua ini sangat berkomitmen dalam bagaimana membangun Mesuji yang lebih baik lagi. Itu bisa kita lihat, nomor handphone aja tidak pernah ganti Mbak Rere. Betul. Dari sebelum nyalon dewan Dari sebelum sampai hari ini. Dan artinya orang dengan komitmen satu handphone itu sudah pasti Pak Dewan ini salah satu orang yang mempunyai komitmen tinggi terhadap bagaimana kemajuan Kabupaten Mesuji. Nah, baik teman-teman pemirsa dan masyarakat Mesuji, tadi yang disampaikan oleh Ketua Dewan Mas Jody Saputra bahwa terkait pembangunan daerah-daerah terpencil, tentunya Ketua Dewan ini mempunyai 3 komisi tadi yang disampaikan. Ada komisi 1, komisi 2, dan komisi 3. Dari masing-masing komisi ini tentunya menangani berbagai macam bidang masing-masing. Tadi seperti disampaikan Mas Ketua, silakan menyampaikan aspirasinya, kalaupun tidak bisa secara tatap muka boleh melalui nomor WhatsApp-nya Pak Ketua mungkin ya, disampaikan, nanti mudah-mudahan bisa dijawab ataupun bisa mungkin keluhan apa yang bisa dilaksanakan dan dipenuhi oleh anggota Dewan. Mungkin keluhannya terkait agraria, mungkin keluhannya terkait apa itu Pak Dewan ya. Baik,
menarik sekali tentunya obrolan kita sore hari ini, Mas Ketua. Jadi kalau kita berbicara terkait kepemimpinan, pasti kita tidak terlepas dari sebuah amanah. Nah, sebagai pemimpin, tentunya tantangan, dinamika, dan kepentingan semuanya harus dihadapi. Dalam situasi seperti itu, integritas itu pasti harus dijaga. Karena kita sebagai lembaga yang dinilai oleh masyarakat banyak. Nah, bagaimana nih Mas Ketua? Saya juga ingin mendengar nih, mungkin Mas Ketua punya gagasan ataupun pendapat yang bisa diambil oleh teman-teman pemirsa untuk menjaga nilai integritas dan berpegang pada prinsip yang memang Mas Ketua pegang itu. Gimana Mas Ketua? Ya, jadi pada dasarnya kita sebagai wakil rakyat ya, bisa dibilang wakil rakyat sebagai anggota DPRD, kita memang harus mempunyai integritas yang harus kita jaga. Karena lembaga DPRD ini merupakan lembaga wakil daripada suara-suara rakyat gitu. Jadi integritas itu merupakan yang paling utama yang harus kita jaga. Yang pertama itu integritas harus kita menjadi panutan. Karena DPRD apalagi kita yang sekarang khususnya sebagai ketua DPRD ini merupakan cermin daripada anggota DPRD yang lainnya. Kita sebagai panutan daripada anggota DPRD yang lainnya, itu yang perlu kita jaga, itu integritas. Kita bisa menjaga kejujuran kita di dalam melaksanakan tugas, baik itu transparan dalam anggaran, baik itu anggaran dari internal dari DPRD sendiri ataupun anggaran yaitu yang ada di Kabupaten Mesuji itu. Dan kita juga, saya berpegang Pak Ketua, dalam menjaga integritas kita harus mempunyai, yaitu kalau saya pribadi itu ada memang garis merah yang harus kita pegang. Hal-hal mana memang yang jangan sampai kita masuk ke dalam ruang tersebut. Karena yang kita ketahui di dalam legislatif ini kan ruang politik yang di dalam sana banyak sekali mungkin godaan-godaan ya, Mbak Rere ya, godaan-godaan itu yang perlu kita jaga integritasnya. Saya mempunyai yaitu garis merah, hal-hal apa memang yang harus kita cut di dalam melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD ataupun sebagai ketua DPRD dalam menjaga salah satunya yaitu marwah lembaga DPRD Kabupaten Mesuji. Itu Pak Ketua. Sangat luar biasa. Jadi pesan dari ketua tadi sebagai pimpinan lembaga, yang pertama Mbak Riri tadi apa yang disampaikan? Harus menjaga integritas. Tidak boleh terprovokasi oleh siapapun. Menjaga integritas itu sangat dipentingkan dan harus tertanam di masing-masing pimpinan lembaga. Yang kedua tadi menjaga prinsip, ada batasan-batasan yang memang tidak boleh dilanggar sesuai prinsipnya Pak Ketua. Tentunya kita sebagai warga negara Indonesia dan kita juga menganut sebuah atau salah satu agama, tentunya ada norma-norma agama juga Pak Ketua ya, yang tidak boleh kita langgar. Tentunya ada norma agama, kalau agama Islam pasti ada larang-larang yang tidak boleh, harus transparan, harus jujur dalam penganggaran, tidak boleh ada hal-hal yang mungkin melanggar aturan-aturan negara juga. Nah itu sangat luar biasa Mbak Rere. Oke, baik Pak. Saya tadi sangat-sangat tertarik dari pengalaman, kemudian pemaparan terkait masalah Bapak, perjalanan Bapak, hingga menurut saya itu bisa dijadikan inspirasi bagi banyak orang, terutama generasi muda yang memang memiliki cita-cita untuk mengabdi kepada masyarakat melalui jalur kepemimpinan seperti Bapak gitu. Nah, boleh dong Pak kasih pesan kepada calon-calon pemimpin masa depan, khususnya generasi muda Kabupaten Mesuji, agar mampu menjadi pemimpin yang punya integritas seperti Bapak, amanah, dan membawa manfaat bagi masyarakat. Iya. Jadi kepada semua calon-calon pemimpin masa depan,
Karena kita tidak tahu 10 tahun, 20 tahun ke depan seperti apa Kabupaten Mesuji, Pak Ketua, Mbak Rere. Betul. Jadi kalau kita melihat 10 tahun, 20 tahun ke depan ini memang nanti masanya, zamannya anak-anak muda yang bakal memimpin Kabupaten Mesuji khususnya. Dan memang ya secara umum kalau sekarang kita melihat memang sudah zamannya anak-anak muda ya. Jadi pesan saya kepada anak-anak muda yang insya Allah kedepannya menjadi pemimpin, khususnya pemimpin di Kabupaten Mesuji, yang pertama harus kita tanamkan yaitu jujur, Pak Ketua. Jujur. Iya, Jujur. sifat jujur, kita harus terutama jujur kepada diri sendiri. Itu yang harus kita pegang prinsipnya. Terus yang kedua, jangan sungkan-sungkan untuk terus kita menggali ilmu, karena seperti pepatah mengatakan tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina ya Pak Ketua ya. Karena ilmu itu merupakan untuk penyeimbang kita, tanpa ilmu kita dalam memimpin ya nol besar untuk kita memimpin Kabupaten Mesuji. Jadi bagaimanapun juga kita harus meningkatkan pengetahuan. Pesannya kepada calon-calon pemimpin, kita tingkatkan integritas kita, jujur kita. Apabila kita sudah menjadi seorang pemimpin, mari kita jaga amanah yang sudah diberikan oleh masyarakat. Kita ke depannya yang kita pentingkan itu bukan ego pribadi, tetapi bagaimana kita bisa membuat gagasan-gagasan ataupun program-program memang yang bisa kita ke masyarakat. Gitu, ke masyarakat. Mungkin itu pesannya untuk calon-calon pemimpin masyarakat Kabupaten Mesuji ke depannya. Baik Bapak, sangat menginspiratif banget ini. Nah, kalau untuk tadi kan pesan untuk generasi muda nih Pak, ada nggak Pak pesan Bapak kepada para pemilih pemula agar dapat menggunakan hak pilihnya secara cerdas, bertanggung jawab dan tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan seperti berita-berita hoax yang di luar sana gitu Pak? Pesannya untuk pemilih pemula, untuk pemilu kita ke depannya agar tidak terpengaruh dengan berita-berita hoax itu kita yang pertama kita mari gunakan hak pilih. Hak pilih kita bisa melihat kalau sekarang sudah zamannya media sosial. Karena sekarang pun kalau seperti kepala daerah kemarin, debat pun sudah siaran langsung ya Pak Ketua ya. Kita bisa ikut berpartisipasi walaupun tidak bisa melihat langsung, menonton secara langsung, kita bisa live streaming di YouTube. Kita lihat gagasan ataupun program-program dari para pemimpin kita. Bisa lihat dari situ untuk kita dalam pembangunan di Kabupaten Mesuji. Itu ke depannya kita sama-sama ke depannya pemilih pemula, karena tadi saya sampaikan kunci pembangunan 5 tahun ke depan itu ada di tangan pemilih. Dan kita ketahui pemilih di tahun kurang lebih 3 tahun lagi ya Pak Ketua ya, 3 tahun kita bakal menggunakan hak pilih lagi. Ini 65% tadi disampaikan Pak Ketua itu pemilih pemula milenial. Gitu. Jadi jangan sampai terpengaruh dengan berita-berita hoax, berita-berita yang mengarah ke fitnah terhadap salah satu calon kita fokus saja kepada apa yang disampaikan oleh calon pemimpin kita untuk membangun Kabupaten Mesuji. Wah, menarik sekali ya ini. Nah, sebagai penutup nih Pak, sebagai penutup perbincangan kita pada hari ini, kita telah membahas banyak hal, mulai dari kepemimpinan, pembangunan daerah, hingga peran DPRD, sampai dengan ke tahap partisipasi masyarakat. Dan keterlibatan generasi muda dalam demokrasi juga kita membahas pada sore hari ini. Nah, dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada nih Bapak, apa harapan Bapak untuk masa depan demokrasi di Kabupaten Mesuji sendiri Pak? Ya, harapannya untuk demokrasi di Mesuji ke depannya yang pertama mari kita ciptakan demokrasi yang aman, nyaman, kita sama-sama menjaga demokrasi di Kabupaten Mesuji agar terciptanya kondusivitas ya Pak Ketua. Karena ini rumah kita bersama. Betul. Ini rumah kita bersama, mari kita jaga bersama, jangan kita
kita yang punya rumah, kita sendiri yang merusaknya. Itu pesan saya dan harapan saya, dan ke depannya juga harapan saya nanti apabila sudah terlaksana pesta demokrasi, kekeluargaan harus tetap kita jaga. Iya, yang sudah lewat, yang berlalu biarlah berlalu. Kita sama-sama tujuan kita kembali lagi ke tujuan. Tujuan kita yaitu menjaga persatuan, yaitu dalam menciptakan pembangunan yang ada di Kabupaten Mesuji. Itu silaturahmi tetap dijaga, pesta boleh selesai, tetapi kekeluargaan harus tetap kita jaga, kita jalin, kita sambung bersama. Karena mungkin ada beberapa tempat ya kita lihat sampai dengan sekarang pesta demokrasi telah selesai, sekarang masih ada bumbu-bumbunya, masih ada ikut yang di waktu demokrasi kita kalau bisa di waktu demokrasi berbeda pilihan itu wajar, itu namanya demokrasi. Berbeda pilihan itu wajar, tetapi setelah demokrasi mari kita bersatu lagi. Itu untuk membangun daerah kita yang kita cintai. Kita dukung siapapun yang menang, itulah pemimpin kita. Mari kita dukung bersama pemimpin kita untuk membangun Kabupaten Mesuji yang kita cintai. Itu harapannya dan doa untuk demokrasi di Kabupaten Mesuji. Luar biasa. Nah, itu tadi harapan dari Pak Dewan untuk demokrasi ke depannya. Nah, untuk sebagai penutup nih, untuk harapan dari Pak Ketua KPU untuk demokrasi kita di Kabupaten Mesuji sendiri. Baik, terima kasih Mbak Rere dan Pak Ketua atau Mas Ketua Dewan. Harapan saya kepada semua teman-teman pemilih, kepada semua seluruh masyarakat Mesuji tentunya, saya selaku Ketua KPU Mesuji dan mewakili lembaga KPU Kabupaten Mesuji berharap dan sangat berharap bagaimana demokrasi ke depan ini benar-benar bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, tertib, aman, dan kondusif. Yang terpenting tetap jaga persatuan, bagaimana kita membangun Mesuji ini agar lebih baik lagi ke depannya. Itu. Baik, Amin. Baik, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Pak Muhammad Jody Saputra, Sama-sama. SE selaku Ketua DPRD Kabupaten Mesuji, dan Bapak Samian MPD selaku Ketua KPU Kabupaten Mesuji yang telah hadir pada hari ini dan berbagi inspirasi bersama podcast KPU Kabupaten Mesuji. Semoga obrolan ini bisa menambah wawasan masyarakat dan teman pemilih yang menyaksikan podcast kita hari ini, sekaligus bisa mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan dan demokrasi di Kabupaten Mesuji. Saya Revi Mariska selaku host pamit undur diri, sampai jumpa di podcast KPU Kabupaten Mesuji berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.